Ada bocah berusia 8 tahun Angelin yang tewas terbunuh di Denpasar, Bali. Dan Mas Dedi juga telah memiliki video ya Mas ya, yang sudah kita sama-sama lihat di YouTube bagaimana ekspresi Mas Dedi terhadap kasus ini. Kita simak bersama berikut ini. Video ini dibuat bukan untuk Angelin. Ini bukanlah sebuah lagu untuk Angelin, karena tidak ada gunanya. Angelin sudah tidak ada. Tapi video ini dibuat untuk pembunuhnya. Dengarkan saya baik-baik. Satu saat nanti Anda akan melihat saya di sebuah video ini. Entah bagaimana caranya. Menyakiti seorang anak kecil, membunuh, memperkosanya mungkin, adalah sebuah perbuatan yang membuat Anda tidak lebih dari seekor binatang. Dan untuk itu, Anda layak untuk mati. Pemerintah kita berani mencanangkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Maka mereka harusnya berani mencanangkan hukuman mati untuk orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang tidak ada bedanya dengan hewan. Karena apabila Anda bebas dari penjara, Anda tidak akan berubah. An attitude cannot be changed, and I believe on it. Anda hanya akan menyebarkan keburukan lain. Anda hanya akan menyebarkan ketidaknyamanan dan kejadian-kejadian yang serupa. Maka dengarkan saya baik-baik. Kalau seandainya Anda melihat video ini dan Anda keluar dari penjara satu saat nanti, temui saya. Buktikan kalau Anda memang manusia. Temui saya seorang diri. Karena saya akan mengajarkan Anda tentang rasa sakit. I'm gonna teach you what pain is. And I mean it. And I'm waiting. Mas Dedi, ini video ancaman untuk pembunuh Angelin. Sebenarnya bukan video ancaman, tapi video untuk mengingatkan pemerintah kita. Kalau seandainya pemerintah kita berani mencanangkan hukuman mati untuk pengedar narkoba, maka mereka harus, sebenarnya ada yang salah di video itu. Dan saya mengatakan bahwa pembunuhnya tidak lebih dari hewan. Pembunuhnya lebih rendah dibandingkan hewan. Bukan tidak lebih rendah dibandingkan hewan. Ini curahan emosi Anda? Saya bukan curahan emosi saya, ini curahan emosi semua orang yang tahu, yang punya anak, yang merasakan bagaimana mengurus anak setengah mati. Melihat seorang anak wanita usia 8 tahun meninggal seperti itu, membusuk di sebuah tanah, yang melakukan harus mati. Kita artikan bersama, ada kalimat di awal Anda mengatakan kalau bernyanyi tidak ada gunanya. Ya memang gak ada gunanya. Sekarang saya lihat, sekarang banyak sekali artis-artis, maaf ya, saya nggak tahu ya, sebut aja siapa gitu. Saya nge-tweet, saya ngeliat ada Glenn Fredly lah, nyanyi buat Angelin dan gunanya apa? Orangnya udah mati kok Anda nyanyi-nyanyi. Sekarang kita tidak menuju Angelinnya, kita menuju pembunuhnya harus diapain. Pemerintah kita harus mengatakan pembunuh ini harus diapain. Berani nggak pemerintah kita mengatakan, oke, kalau pengedar narkoba, gini, pengedar narkoba, saya jual ke Anda narkoba, Anda mau beli nggak? No. Kenapa Anda nggak mau beli? Bagi saya haram. Berarti ada dua hal, ada dua pendekatan. Saya menjual, Anda membeli. Oke. Berarti Anda harus mau membeli dulu ketika saya menjual. Ada lingkungan di sana. Tapi kalau pembunuhan terhadap anak kecil, itu tidak ada pendekatan itu. Tidak ada. Dia dibunuh. Gitu. Dan sekarang kalau pengedar narkoba saja pemerintah kita berani menghukum mati, kenapa ini tidak berani? Saya belum mengatakan tidak berani ya, tapi kan hukuman terberatnya adalah dihukum mati. Saya ingin tahu
Kalau pengedar narkoba berani dihukum mati negara kita, banyak yang protes. Australia sampai protes, negara-negara lain sampai protes. Tapi presiden kita diam, tetap dihukum mati. Bagus, saya angkat jempol. Nah sekarang ini buktikan, manusia-manusia yang tidak lebih dari hewan ini berani nggak dihukum mati juga. Apa yang membuat Anda begitu marah dengan kasus ini? Saya rasa bukan saya yang marah ya, saya rasa begini loh. Saya punya anak usia 9 tahun. Saya sayang sekali dengan anak saya. Kalau sampai ada orang menyakiti anak saya, kalau sampai maaf, amit-amit sampai itu kejadian ke anak saya bunuh orangnya. Masalah saya masuk penjara urusan belakang deh. Habis saya pembunuh anak saya masuk penjara, nggak apa-apa. Negara punya aturan. Negara punya aturan, betul. Negara punya aturan. Makanya kita mau lihat apakah aturan negara bisa menyamakan pembunuh anak kecil secara sadis sama dengan pengedar narkoba. Kalau ternyata pembunuh anak kecil hukumannya lebih ringan dibandingkan pengedar narkoba, kalau gitu bunuh anak kecil aja dibandingin pengedar narkoba. Itu yang saya mau tanya balik gitu. Akhirnya kalau bunuh anak kecil penjaranya 5 tahun, maling ayam aja ada di penjara 5 tahun. Saya pernah ngundang bintang tamu nenek-nenek ngambil kayu, nyolong kayu, tuntutan penjara bisa 5 tahun. Nyolong kayu nenek-nenek usia 70 tahun. Nah sekarang kalau Anda membunuh anak kecil, hukumannya harus apa? Itu pertanyaannya. Oke, Mas Dedi, mohon maaf sebelumnya karena ada sebagian pihak yang menganggap ini hanya langkah Anda untuk mencari sensasi agar lebih populer di saat itu menarik sekali. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama kayak TV One, ini langkah Anda yang nyari rating. Oke. Apa bedanya? TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini TV One untuk rating? No comment. Nggak bisa jawab dia. Kalau saya mah tidak nyari sensasi, saya udah terkenal. Saya tiap hari ada di TV, mau nyari sensasi apaan? Tapi kan saya tadi mengatakan bahwa negara punya aturan. Anda melihat selama ini tugas mungkin pemerintah, kepolisian, apakah belum optimal sehingga hasilnya tidak memuaskan masyarakat? Saya tidak pernah mengatakan polisi tidak maksimal. Polisi bekerja dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Buktinya sekarang sudah ada tersangka-tersangka, bagus. Pertanyaan saya adalah, nanti setelah ada ketuk palu dari hakim, jeder, itu yang baru saya mau lihat. Setelah pembunuhnya adalah si A misalnya, atau B atau C, apa hukumannya? Nah sebelum itu dicanangkan, saya ngomong dulu, berani tidak kalau sudah ketahuan pembunuhnya, apapun tujuannya untuk membunuh seorang anak kecil secara sadis, berani tidak pemerintah kita mencanangkan hukuman mati sama seperti pengedar narkoba? Kalau berani, saya bangga hidup di Indonesia. Kalau tidak berani, saya hidup di negara yang berani menghukum mati pengedar narkoba tapi membiarkan pembunuh anak kecil penjara berapa tahun. Harus ada hukuman yang setimpal. Harus ada hukuman yang setimpal, karena itu lebih hina dibandingkan jual narkoba. Jual narkoba itu kan apa ruginya orang pakai narkoba? Rugi orang pakai narkoba, ada yang mati, OD ada. Tapi dengan catatan orangnya harus pakai dulu. Mas Dedi, Anda tadi sudah menegaskan bahwa ini bukan sensasi, ini merupakan curahan ekspresi Anda. Secara visual kita amati alasan Anda menggunakan kacamata. Ada yang, saya membaca komentarnya, ada yang menganggap misteri ini Dedi bukan ya? Ya bodoh aja orangnya itu. Orang jelas-jelas di YouTube saya kok. Tapi kalau kacamata hitam ada makna tersendiri mungkin? Nggak ada, saya pagi-pagi buatnya masih ngantuk. Saya masih ngantuk, mata saya masih ngantuk. Saya pagi-pagi saya baca berita, saya baca apa. Saya baru ngantar anak saya pergi ke sekolah. Saya lihat foto mayatnya. Kan maaf ya, binatang aja tidak melakukan hal seperti itu gitu. Manusia secara psikologi adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa membunuh, dan bisa melakukan pembunuhan massal tanpa alasan yang jelas. Itu hanya manusia.
Binatang membunuh karena insting dia lapar. Sepakat. Manusia itu bisa membunuh tanpa alasan. Ada manusia membunuh karena hobi lagi. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti ini nih dikeluarkan gitu nanti, terus mau ngapain? Anda mau ketemu di jalan salaman sama dia? Saya sih nggak mau gitu, ya kan? Mas Dedi, dalam cuplikan kalimat yang Anda letakkan di YouTube ini ada Anda mengatakan bahwa pembunuh ketika sudah bebas seperti itu, Anda menegaskan pembunuh bertemu dengan saya dan saya akan mengajari rasa sakit. Koreksi jika saya salah. Maknanya seperti betul. apa? Nah, gini, saya ada di TV nasional sekarang. Kalau ditanya saya mau apa dengan pembunuh itu, saya tidak mau kata-kata saya nanti digunakan dengan pengacaranya atau siapa menjadi salah saya, karena kita belum tahu pembunuhnya siapa. Kan mengajari rasa sakit bisa teori saya tulisin. Nih rasa sakit A rasanya seperti, bisa kan? Atau bisa saya pukulin, atau bisa saya gebukin habis-habisan. Ya lihat aja nanti. Oke. Tapi saya tidak mengatakan saya mau pukulin loh, enggak loh. Bisa aja saya kasih buku catatan rasa sakit, bisa. Oke. Baik, Mas Dedi. Masih bergabung bersama kami karena kami juga akan mengundang narasumber, ada pakar hukum pidana Kudri Sitompul, dan kami harapkan ada interaksi dari Mas Dedi. Nanti kita akan menghubungi Kapolda Bali, Irjen Pol Roni Sompi. Sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Agus dalam keadaan sehat. Agus dalam keadaan sehat. Mengenai pengakuan yang terbaru dari Agus yang saat ini bisa dipegang baik itu oleh kepolisian, gimana Bang Haposan? Iya, kan sesuai dengan pasal 184 KUHP tentang alat bukti, keterangan saksi ini kan merupakan alat bukti, merupakan fakta, di mana tersangka AG sudah menyampaikan ia tidak pernah melakukan pemerkosaan, pembunuhan. Justru menurut keterangan dari AG yang melakukan itu adalah majikannya, di kamar majikannya, dan pengakuan dari majikannya, jangan bilang-bilang saya yang memukul, saya yang membunuh. Dan disampaikan juga jangan kasih tahu, seandainya tertangkap atau ketahuan sama polisi, bilang aja kamu yang membunuh, kamu yang memperkosa, nanti kamu saya kasih imbalan sejumlah 200 juta. Dan yang menarik juga, saya baru ingat di dalam berita acara pemeriksaan, di mana atas perintah dari Ibu M, tersangka AG disuruh membuka baju, disuruh membuka celana, lalu ditaruh di jenazah adik kita Angelin. Faktanya setelah itu kan dilakukan pemukusan pakai spray. Barang-barang yang ada di spray itu kan ada boneka, ada juga korden, ada celana dalam dari adik kita Angelin, ada baju, ada celana dari tersangka AG atas perintah daripada M. Kalau seandainya bukan dia, kalau seandainya dia pelaku, kenapa dia harus memasukkan baju dan celananya sendiri? Ini merupakan suatu petunjuk nanti yang harus dikaji oleh teman-teman kita dari tim penyidik Polresta maupun Polda Bali, sehingga kasus ini akan terungkap siapa sih flagger, siapa mode flagger. Pasal 55 itu Mas Andromeda. Bang Haposan, pengakuan dari Agus mengapa dalam kurun waktu 2 minggu bisa 4 kali perubahan pernyataan? Andromeda, sesuai dengan keterangannya di awal, memang dia katakan dia yang memperkosa, dia yang membunuh, tetapi dia di bawah ancaman.
kalau seseorang melakukan pembunuhan tunggal, tetapi ada yang mengancam, ada yang menjanjikan, apakah dia namanya pelaku tunggal? Berarti ada orang lain. Berarti ada yang menekan dia. Dia perlu dilindungi, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan. Seperti yang saya dengar juga di media, ada jenderal juga dulu waktu bom Bali, ada pendekatan secara humanis. Ya kita percayakan kepada penyidik. Pasca dia dipindahkan ke Polda Bali, ada juga rohaniawan yang disiapkan oleh Polda Bali. Setelah itu ada tes lay detektor kebohongan, baru dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka AG. Bicara secara pribadi kepada saya menyatakan, Bang, saya bukan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Ini dilakukan oleh majikan saya, ibu angkat dari Angelin yang bernama M. Demikian Mas Andromeda. Bang Aposan, di sini kami juga ada Mas Dodi Korbut.